akan meyakinkan bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk badan penyelidikan usaha-usaha perusahaan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Yakuritsu Junbi Kosakai Jenderal Kunci Harada. Komandan pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945. Mengumumkan pembentukan PPKI pada tanggal 28 April 1945. Diumumkan Sani Indi Pejambon, Jakarta, sekarang gedung Departemen PPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Rajiman Hideo Dininga. Wakil adalah Ichibamse Jepang dan sebagai sekretaris adalah RI Soeroso. Jumlah anggota BPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPKI tanggal 19 1945. Tiga. Saudara berniat mengusulkannya, tetapi harap bergantian. Untuk itu saya urutkan dari mulai Muhammad Jamil, lalu Suepomo, lalu Soekarno. Pertama-tama mari kita dengarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Jamil kepada beliau perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keesokan harinya, pada sidang kedua tanggal 31 Mei 1991, Dr. Suepomo yang menyampaikan pendapat di depan anggota BPKI. Ini sidang kedua BPKI saya buka, dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan oleh Suepomo kepada beliau. Kami persilakan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Daerah Jiman selaku Ketua BPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan pendapat. Pikiran saya yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang
Apabila terjadi jatuh bersaudara, persoalan ini mohon didengarkan, diseimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. Jadi, kebangsaan Indonesia, 2. Etika kemanusiaan, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan kewajiban dan hak asasi. Saya namakan data ini dengan nama Pancasila. Sila artinya atas atau dasar dan sila kita menunjukkan negara Indonesia yang besar dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno selain mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan dua rumusan, yaitu yang pertama rumusan Trisila, dan di dalam Trisila itu tersusun dari nasionalisme, sosiodekoratis, ya ketuhanan, dan yang kedua rumusan Ekasila, yaitu gotong royong. Pertama berakhir, DPUPKI kemudian membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menyampaikan berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Anggota panitia 9 Soekarno kedua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Mohatta, dan Mr. Mohyamin, Haji Abu Salim, Ahmad Sumarjo, Abi Kusno, Maramis, dan panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumus itu oleh Mr. Mohyamin diberi nama Piagam atau Jakarta Center. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 mengadakan sidang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah diunggulkan oleh panitia 9. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merumuskan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawaratan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usulan mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya usul saudara Bapak? Silakan saya ngomong. Ya. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang memberi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pengurusnya sebaiknya diganti karena dapat menuai perpecahan di antara yang seimbang dan memberi suatu saat nanti. Ya. Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak Muslim maupun non-Muslim. Ya, saya setuju. Terima kasih. Saya ngomong dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang kedua BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Dan akhirnya pada sidang kedua tersebut Pancasila berhasil mencapai kesepakatan yang isinya berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan dengan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun diharapkan lahir pada 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda, tapi tetap satu, merdekalah Indonesia untuk selamanya. Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Berhenti sebelum ada suara bom. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan BPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Berhenti sini. Hal ini membuat Jepang kewalahan setelah peristiwa pengeboman. 3 tokoh Indonesia yaitu R. Soekarno dan Dr. Mohatta dan Dr. Rajiman Widyodingrat dipanggil oleh Marshal Trucci di dalam Vietnam. Jenderal Trucci memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan BPKI, pengangkatan R. Soekarno sebagai ketua BPKI dan Dr. Mohatta sebagai wakil BPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Saya Jenderal Taruji, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta dan Bung Rajitma untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Kami akan berangkat tadi sore. R. Soekarno membicarakan undangan Trucci kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Hiroshi kepada kita untuk menuju Kendal, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Kendal, Vietnam. Mereka dijemput oleh Trucci. Bung Karno, kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hari ini, besok lusa di rumah saya. Besok, Bung. Di hari setelah menginap di hotel, Soekarno, Hatta, dan Rajiman bertemu Trucci dan melakukan perbincangan. Kita akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Pelaksanaan proklamasinya. Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Tersebut hanyalah diplomasi dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI, Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI dalam perjalanan berbincang. Saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Siapa saja tokohnya? Baik golongan muda maupun golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tahun kekalahan Jepang
para pemuda mengunjungi Soekarno dan Hatta di rumahnya di Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar mengumumkan kemerdekaan. Saat itu juga dengan Sultan Syarif sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan gitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Itu kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syarif untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan Soekarno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Hatta dan Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guru Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksud kami dibawa ke sini? Kami akan dapat segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diadakan dalam sidang PPKI. Benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Subarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Sinto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sengit. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11, rombongan Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Wah, silahkan saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatan. Di ruangan mana kita dapat menemukannya? Baiklah, silahkan Anda berdiskusi di ruangan makan. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia? Juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pemanggilan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai kebodohan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini. Seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bila Pak Karno saja yang menandatangani. Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ini kan bagus, saya setuju. Gimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 2005 dan juga menjadi Tempo. Memberikan hasil petikan tersebut kepada Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945.
Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Pilkada. Namun, karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno dan Fatmawati alias Menggugat dan S. Luhut. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Saya tahu, makanya saya sudah minta istri saya berpindah ini. Iya, ini sudah saya lakukan. Terima kasih ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Luhut dan Hendra yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan wali kota Suharjo dan pimpinan barisan pelopor Dr. Muwardi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ingin menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegelakan dengan teraja dan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno-Hatta. Kita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu dilaksanakan penandatanganan kepala bagian radio B dan memerintahkan F. Wood untuk menyiarkannya. Pada tanggal 8 Agustus, PPKI melakukan yang kedua dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Regimen, dan para muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menetapkan membahas Undang-Undang 1945 yang menjadikan sebagai dasar negara memilih presiden dan wakil presiden membentuk KNIP, Komite Republik Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka!